Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, pakai sebagai alat di tangan Tuhan. Dan tolonglah kami semua untuk bersama-sama membuka hati, merenungkan kebenaran sabda Tuhan yang akan memberikan petunjuk bagi kami di dalam menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami mengucap syukur dan menyambutnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Besar harapan saya hari ini sudah bisa bongkar rumah, bersihkan, karena di KSM sudah libur. Tetapi ternyata di jadwal saya harus menyampaikan firman Tuhan. Kemarin cukup padat juga, sehingga saya sedikit berdalih. Pak Berni, ya boleh nggak besok ganti saya? Tapi saya ingat, oh tidak, memang jadwal saya. Tanpa membatalkan lagi kami berdua hadir hari ini. Nanti saya dengan Pak Berni akan berbicara secara adat. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua tentunya berada di dalam suatu suasana di mana masing-masing kita tentunya mempersiapkan diri kita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, walaupun itu kita sudah rayakan pada minggu yang lalu. Tetapi bukan satu-satunya waktu untuk kita merayakan hari itu dan selanjutnya, tidak. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita akan tetap siap untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus itu di setiap waktu. Pada kesempatan ini sebetulnya ada dua bagian firman Tuhan yang saya persiapkan untuk sampaikan. Yang pertama terkait dengan tema sentral yang diberikan oleh PGI, yaitu yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12, tapi itu sudah disampaikan oleh Pak Yonas kemarin. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membacakan bagian firman Tuhan yang nanti juga akan dikaitkan dengan tema tersebut. Kita bersama-sama membaca di dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Matius pasal 3 Matius pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya di bawah perikop Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada perikop ini berbicara sebetulnya menyangkut dengan Yohanes Pembaptis. Siapa dia? Apa yang dilakukan olehnya? Dan apa keunikan daripada Yohanes ini? Lalu bagaimana sikap hidup Yohanes selama ia hidup berada di dalam dunia? Kalau berbicara menyangkut dengan Yohanes dalam perikop ini, bukanlah Yohanes yang adalah murid Tuhan Yesus. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes ini dikenal bukan saja di kalangan Kristen, tetapi di dalam Al-Quran juga nama Yohanes ini disebut. Dan baik di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran menjelaskan tentang pribadi ini yang menunjuk kepada jabatannya sebagai seorang nabi. Orang Kristen atau di dalam Alkitab dan juga di dalam Al-Quran mengajarkan tentang pribadi ini, dan pribadi ini sangat dihormati, dihargai baik oleh orang Muslim maupun juga oleh orang Kristen. Dia sebagai seorang nabi. Nabi itu berarti bahwa penyambung lidah Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam pikiran Allah di dalam perjanjian lama itu dinyatakan atau diwahyukan oleh Allah melalui nabi. Dan nanti nabilah yang akan menyampaikan kepada umat. Entahlah keberadaan dunia pada saat itu seperti apa. Kita baca di dalam perjanjian lama menjelaskan bilang peperangan terjadi di mana-mana, perselisihan, pembunuhan, dan berbagai macam masalah yang sangat sengit terjadi di dalam perjanjian lama, dan itu menakutkan semua orang. Petinggi-petinggi juga takut. Tetapi kepada Nabi, Tuhan mempersiapkan dan menjalin hubungan yang relasi yang baik, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, sehingga pada akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan segala sesuatu yang menjadi misteri, rahasia yang belum diketahui oleh banyak orang, tetapi sudah disingkapkan oleh Allah melalui Nabi. Itulah sebabnya Nabi ini berbicara atas nama Tuhan. Jadi Nabi bukan berbicara atas dirinya dan maunya sendiri, tidak. Dia berbicara atas nama Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Ini dipegang oleh Nabi. Di dalam Alkitab, Yohanes ini adalah utusan Allah. Dia adalah utusan Allah. Dan nanti melalui dia, maka dia akan menjalankan tugasnya untuk melayani Allah yang berinkarnasi dalam diri manusia, yaitu Yesus Kristus. Yohanes diutus oleh Allah datang ke dalam dunia. Lalu pada akhirnya waktu Yesus datang ke dalam dunia, di dalam Matius pasalnya yang ke-11,
ayatnya yang ke-11 itu juga, di sana Yesus sendiri mengklaim dan mengatakan, mungkin bisa minta tolong salah satu orang mahasiswa membacakan Matius 11 ayat 11. Matius 11 ayat yang 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Yesus sendiri waktu datang ke dalam dunia, dia memproklamirkan tentang pribadi yang satu ini. Tidak ada seorang pun seperti Yohanes. Artinya ada pengakuan dari pihak manusia, dunia, tetapi yang supranatural dari sorga datang ke dalam dunia memproklamirkan, menegaskan tentang siapa Yohanes itu. Yohanes ini juga kelahirannya itu dianggap mujizat. Karena apa? Dalam penjelasan saya pada beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana Zakaria dan Elizabeth menanti keturunan, sudah tidak ada harapan lagi, sudah hilang harap. Kita semua tahu bagaimana kondisinya. Jangankan sampai usia begitu, orang menikah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau tidak mendapatkan keturunan, tanda tanya besar. Tahun berikut tidak dapat keturunan lagi, mulai menuju kepada protes. Berikut lagi menuju kepada penyesalan. Dan mungkin sampai pada akhirnya kecewa. Tetapi kelahiran daripada Yohanes dikatakan mujizat. Karena apa? Di saat sudah tidak berdaya, di saat kekuatan mereka itu sudah mulai menurun dan memudar, di saat keterbatasan dan tidak ada harapan, di saat itulah Tuhan menyatakan rencana. Yohanes juga di dalam gereja Katolik ada 3 tokoh. 3 tokoh yang dianut oleh gereja Katolik itu ketika kelahirannya itu dirayakan. Ya, ketika kelahiran diantaranya adalah Yohanes, Maria, Bunda Maria, dan Yesus. Tapi yang lain-lain itu tidak. Itu berarti bahwa Yohanes mendapatkan penghargaan, dan bukan saja penghargaan tetapi perhatian yang sangat khusus atau sangat spesial. Hubungan antara Yohanes dengan Yesus ini spesial sekali karena sangat dekat. Sangat dekat sekali. Maria dengan Elizabeth bersaudara. Kelahiran mereka juga waktunya itu berdekat. Selisih hanya 6 bulan saja antara Yohanes dengan Yesus. Kelahiran daripada Yohanes Pembaptis ini menggenapi semua nubuatan. Jadi Yohanes Pembaptis ini dia lahir di masa antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama itu kurang lebih itu ada masa antara yang disebut berapa tahun? Kenapa ini lebih jawab duluan? Jangan hanya dengar saja ya. Jadi ada masa antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu 400 tahun. Nah, selama 400 tahun ini dikatakan itu masa vakum, masa tenang, silent. Tidak ada nabi lagi yang berbicara, seakan-akan Tuhan berdiam diri. Maka pada masa ini umat pilihan Allah ini berada di dalam sebuah kesulitan. Karena apa? Biasanya kalau terjadi sesuatu menyangkut dengan pilihan, panggilan, dan masalah umat Israel, selalu ada petunjuk seperti yang saya kemukakan tadi melalui nabi. Tapi 400 tahun itu ternyata tidak ada nabi yang bersuara. Tidak ada nabi yang memberikan petunjuk. Tidak ada nabi yang menjelaskan bagaimana hidup nasib dan penantian mereka tentang Mesias yang dijanjikan seakan menjadi kabur. Tetapi kita melihat di sini bahwa ternyata Zakaria dan Elizabeth oleh rencana Tuhan mereka masih hidup, dan sampai pada akhirnya
masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang vakum itu, disitulah nubuat Tuhan digenapi. Lahirlah Yohanes Pembaptis. Dan melalui kehidupan Yohanes Pembaptis inilah kita melihat bahwa dia dipersiapkan sebagai pioner terlebih hadir di dalam dunia untuk menyuarakan kembali apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya dalam pembacaan kita tadi itu Yohanes kembali mengutip apa yang menjadi nubuat di dalam perjanjian lama untuk mempertegas, untuk menjelaskan tentang segala sesuatu atau kebenaran yang disampaikan oleh Allah jauh tetapi digenapi. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nama daripada Yohanes ini itu dalam bahasa Ibrani itu yaitu Yohanan. Yohanan itu artinya Tuhan itu ramah dan selalu menyatakan atau menunjukkan kemurahannya. Yohanes, Tuhan ramah dan selalu menyatakan kemurahannya. Kemurahannya kepada siapa? Apakah hanya kepada Yohanes? Yohanes hanyalah sarana, tetapi kemurahannya itu mau ditentukan kepada seluruh umat manusia. Nah, kalau kita melihat keberadaan daripada Yohanes ini, boleh gak Yohanes sombong? Boleh gak Yohanes katakan kepada orang-orang yang bertanya pada waktu itu Yohanes datang dan dia mulai sudah memberitakan Injil, lalu mereka kagum dengan Yohanes dan mereka katakan kepada Yohanes, mungkin ini dia Elia, ataukah dia ini adalah Mesias? Maka kalau lihat dari latar belakang ini, kalau Yohanes ini adalah manusia biasa yang tidak hidup berdasarkan petunjuk, nasihat, bimbingan daripada Tuhan, bisa saja dia bermegah. Bisa saja dia mengklaim bahwa dia adalah Tuhan. Karena apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Bisa saja. Tetapi apakah yang membuat sehingga pada akhirnya Yohanes Pembaptis ini tidak terpengaruh dengan pengakuan yang datang dari Yesus sendiri? Yohanes juga tidak terpengaruh dengan apa kata dan penilaian orang terhadap wibawa dan otoritasnya, yang membuat Yohanes sampai pada akhirnya dia tetap bertahan dan ada di dalam, hidup di dalam jalur kebenaran, karena dia memiliki pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Dia memiliki pemahaman yang benar apa kata Tuhan. Dan perjalanan Yohanes ini bukan gampang karena endingnya mati dengan mati syahid. Mengerikan bukan? Tetapi kita melihat bahwa dalam perjalanan Yohanes tahu persis bagaimana proses kelahirannya, bagaimana dia harus hidup di padang belantara, dan tepat pada waktunya dia harus datang untuk memperkenalkan tentang Mesias yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia tahu persis bahwa apa yang ada pada dirinya itu bukan yang sebenarnya. Dia hanya dengan mata yang tertuju fokus kepada Tuhan. Itulah Yohanes. Jadi kesiapan Yohanes di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, fokus Yohanes bukan pada dirinya, tetapi pada diri Kristus. Fokus Yohanes adalah bagaimana membawa semua orang itu untuk tidak melihat kepada wibawa dan dirinya, tetapi melihat kepada Kristus. Karena apa? Ada sebuah inti pemberitaan yang mau disampaikan oleh Yohanes. Di ayatnya yang telah kita bacakan, ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes datang dan menyerukan ini, pertobatan. Inti daripada pemberitaan Yohanes Pembaptis sebagai pioner untuk mempersiapkan umat Allah, karena tadi kita baca selanjutnya itu, ayat selanjutnya itu menceritakan tentang bagaimana kehidupan dari ahli Taurat, daripada imam-imam, orang-orang yang ternama pada waktu itu, sehingga pada akhirnya Yohanes kecam mereka. Yohanes katakan bahwa kamu berkata bahwa kamu seperti ini, kamu adalah penerima ahli waris, kamu adalah orang-orang yang mengetahui. Tapi ingat, kapak sudah tersedia. Artinya bahwa kalau tidak mengalami pertobatan, maka apapun yang terjadi di dalam diri dan kehidupan itu adalah sia-sia.
Itulah sebabnya Yohanes menyerukan, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Ini bukan hanya sekedar sebuah kecaman, tetapi ini adalah sebuah perkataan kasih sayang kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Yohanes ingin supaya rangkul mereka untuk kembali. Yohanes tidak saja katakan bahwa kamu akan mendapat hukuman, tetapi Yohanes hadir mempersiapkan diri dan mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, bereskan dulu kehidupan kita. Ajak mereka berhenti. Kalau saya mau ibaratkan seseorang yang sudah ada di dalam jurang kebinasaan dan mati, orang lain kalau musuh dia bilang nyawa lu. Tetapi kalau orang yang mengasihi, dia akan datang merangkul, mengajak, memberitahukan, jangan lewati. Kembali ke arah yang benar, jalan yang benar. Demikianlah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan penuh ketulusan, dengan menghargai jiwa-jiwa yang ada. Dia harus berpuasa, dia harus tinggal di padang gurun, mempersiapkan diri sebaiknya, agar ketika dia mengajukan pernyataan pertobatan itu dapat menyentuh dan menerima. Karena apa? Satu-satunya cara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu harus meninggalkan kehidupan yang lama. Itulah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Pertobatan. Pertobatan itu bukan sebuah paksaan. Kadang-kadang, ya, dulu saya belum bertobat, dipaksa untuk bertobat. Lalu saya bilang, saya nggak tahu. Pada akhirnya ya saya injili ponakan saya juga, dia bilang, saya nggak tahu itu apa bertobat, susah sekali. Tetapi yang jelasnya saya mau sampaikan kepada kita bahwa bertobat itu adalah tawaran ilahi. Tawaran ilahi. Karena apa? Itu yang Tuhan perintahkan. Dan untuk itulah Sang Mesias harus datang ke dalam dunia dalam kerendahan, meninggalkan segala kemuliaannya, mau jadi sama dengan kita manusia. Ini tawaran ilahi yang tidak pernah ditawarkan oleh siapapun. Inilah yang dipahami oleh Yohanes. Sehingga pada akhirnya Yohanes tetap eksis, Yohanes tetap bertahan, Yohanes tetap mempertahankan reputasinya di hadapan Tuhan. Dan sampai pada saat ini pengajaran itu juga ditujukan kepada kita semua. Yang kedua yang disampaikan oleh Yohanes. Yohanes mengatakan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Pada bagian ini saya mau kaitkan kembali dengan tema Natal yang sudah disampaikan oleh PGI, yaitu di ayatnya yang keempat, 12 ayat pasal 2 ayat 12, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia juga, kembali lagi kita melihat bahwa ternyata ada petunjuk yang jelas. Maka kembalilah mereka menurut jalan yang lain. Jalan yang lain yang mana? Jalan yang lain itu yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes. Ada petunjuk bahwa ada banyak sekali jalan yang akan ditempuh oleh manusia. Dan perjalanan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang benar, ada yang salah. Manusia karena sudah diliputi oleh dosa, maka manusia susah untuk memilih. Tetapi selalu ada petunjuk dan nasihat yang jelas bagi orang yang telah menerima Yesus Kristus yang ditekankan oleh Yohanes tentang pertobatan. Maka orang yang sudah bertobat, orang yang sudah bersedia menerima Yesus di dalam dirinya, pasti ada petunjuk yang jelas bagi dia, seperti yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Kalau kita baca konteks sebelumnya, di dalam pembacaan Injil Matius ini ada 3 kelompok. Kelompok orang yang pertama adalah kelompok orang Majus. Kelompok yang kedua adalah kelompok daripada Herodes. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Yusuf. 3 kelompok ini masing-masing ketika mereka melihat tentang Yesus Kristus, masing-masing punya cara pandang yang berbeda. Cara mereka
untuk mendapatkan pengetahuan tentang Yesus. Kalau orang Majusi itu mereka berjalan berdasarkan petunjuk dari bintang, karena memang keahlian mereka di situ, ahli bintang. Tetapi dikombin dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan berdasarkan petunjuk Tuhan. Karena ayat selanjutnya pada akhirnya dikatakan di dalam pembacaan kita di pasalnya yang kedua, ya, di dalam pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-9 itu, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka melihat bintang. Lalu di ayatnya yang ke-12 itu dari pasal 2, dan karena diperingatkan dalam mimpi. Artinya orang-orang Majus ini selain mereka punya pengetahuan tentang keberadaan alam, bintang, tetapi mereka juga berjalan, mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhan, yaitu mimpi. Demikian juga dengan Herodes. Herodes waktu mendengarkan tentang Yesus, maka cara yang digunakan oleh Herodes, petunjuknya adalah tolong panggil itu imam-imam, ahli-ahli Taurat itu ada di dalam pasal 2. Semua imam-imam dari bangsa Israel, bangsa Yehuda itu, tolong kumpulkan supaya, tolong kasih tahu kepada saya, cari ini. Yang dikatakan oleh orang Majus ini, asal usulnya dari mana? Dia meminta petunjuk dari manusia. Sehingga apa yang terjadi? Akibat dari meminta petunjuk daripada manusia, maka muncullah sebuah siasat yang jahat dan dia mulai membinasakan Herodes. Lalu bukan saja itu, tetapi dia membinasakan anak-anak sulung di bawah umur 2 tahun 16 dengan catatan supaya di dalamnya Yesus juga dibinasakan. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dicari oleh manusia dengan kekuatan dan cara manusia berujung seperti Herodes. Karena tadi kita baca juga di ayat sebelumnya bahwa Herodes mati di ayatnya yang ke-15. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Berbeda dengan Yusuf dan Maria. Mereka juga punya cara. Bagaimana caranya? Yusuf dan Maria mendapatkan mimpi dari Tuhan dan beberapa pernyataan mimpi. Pertama kepada Yusuf yang ketakutan dan malu, tidak siap untuk menerima istrinya. Katakan istri, karena memang bagi orang Yahudi itu kalau sudah tunangan itu memiliki hubungan yang sangat erat dan gak boleh dipisahkan. Hanya mereka tidak mengadakan hubungan badan. Itulah sebabnya tadi di sini dikatakan bahwa sampai pada akhirnya Yusuf merasa ketakutan. Dan ketika Yusuf merasa ketakutan, dia mulai merancangkan seperti apa yang kita ketahui di dalam penjelasan Alkitab. Dengan diam-diam dia mau menceraikan istrinya. Tetapi juga pernyataan yang sama, petunjuk yang sama datang kepada Maria. Dan di dalam ketidakberdayaan Maria katakan bahwa jadilah menurut kehendakmu, hambamu ini siap. Artinya sebuah keterbukaan. Artinya sebuah penyerahan. Artinya sebuah kerendahan dan keikhlasan hati dari kedua orang ini. Mereka menerima semua itu dengan sebulat hati. Mereka mau siap untuk dipakai oleh Tuhan. Mereka memiliki kesungguhan. Dan mereka berjalan berdasarkan petunjuk Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Sebagai manusia yang berada di dalam kungkungan, harus membawa bayi yang baru saja dilahirkan, datang dengan sukar dan sulitnya ke Bethlehem. Tidak ada tempat. Tetapi setelah melahirkan, bukannya senang, justru mendapat kecaman dari Herodes. Terjepit sekali keberadaan orang ini di dalam memasuki tahap yang kedua. Suka sekali. Lebih daripada itu, ada niat untuk membunuh bayi yang ada dalam pelukan mereka. Siapa yang tidak takut? Maria dan Yusuf pasti akan gentar. Tetapi Bapak dan Ibu, kita perhatikan di sini. Di balik daripada ketidaktahuan mereka dalam perjalanan hidup yang sudah mereka lalui, waktu memulai perjalanan hidup yang kedua, tahap yang kedua, justru lebih rumit lagi. Namun apa yang terjadi? Kita melihat ada saja cara Tuhan untuk menolong mereka.
saja cara Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga mereka tidak kembali lagi seperti yang diharapkan oleh Herodes. Tetapi cara Tuhan membukakan jalan kepada mereka, sehingga pada akhirnya mereka menurut di jalan lain menuju ke Mesir, dengan tujuan untuk menggenapi firman Tuhan. Karena tadi di situ dikatakan sudah ada nubuat bahwa anak itu akan datang dari Mesir. Penggenapan. Dan Yohanes, baik Yusuf dan Maria, selalu berada di dalam tuntunan Tuhan. Mereka melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana cara Tuhan memberikan petunjuk yang jelas bagi mereka, sehingga mereka melihat dengan jelas, mereka jalani, dan pada akhirnya anak ini selamat, Yusuf juga selamat, dan kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan bagi seluruh umat manusia. Semua orang mendapatkan keselamatan karena ada cara Tuhan di balik dari kesulitan dan kesukaran yang bagi manusia tidak ada jalan, tetapi bagi Tuhan ada jalan. Bagaimana aplikasinya dengan perjalanan hidup? Setelah saya merenungkan tema ini, maka tema ini sebetulnya mempersiapkan kita untuk melihat bagaimana perjalanan kita di sepanjang tahun 2022. Dan mempersiapkan kita juga bagaimana untuk siap menjalani tahun 2024 dengan segala misteri yang akan kita hadapi, dengan segala persoalan, dengan tantangan. Mungkin ada jalan-jalan yang tertutup, mungkin juga ada masalah kecil tetapi membuat kita sehingga kita tidak mampu. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, cara untuk mengetahui rahasia di dalam Allah adalah kosongkan diri, evaluasi diri. Mari dengan penuh kerendahan hati kita mengatakan kepada Tuhan, inilah aku manusia yang berdosa. Dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, tolonglah mampukan aku untuk dapat menyadari keberadaanku yang penuh dengan kelemahan dan keberdosaan. Aku minta kekuatan dari Tuhan untuk aku meninggalkan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kita berserah seperti Maria dan Yusuf juga. Dengan penuh ketulusan kita meminta kepada Tuhan. Banyak sekali persoalan ke depan. Program-program kita, pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan, target kita yang begitu besar, kita mengharapkan segala sesuatu yang terbaik. Mahasiswa juga mau supaya pintar, supaya hidup benar, supaya lulus, supaya menyenangkan hati orang tua, dan lebih daripada itu hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Caranya dan syaratnya adalah letakkan segala keberadaan di hadapan Tuhan. Akhir tahun merupakan momen yang tepat bagi kita mempersiapkan itu. Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun supaya nanti ke depan betul kita melihat ada cara Tuhan, petunjuk Tuhan. Ada saja jalan-jalan yang nanti Tuhan akan berikan kepada kita di dalam menempuh perjuangan dan pergumulan. Andalkanlah Tuhan, minta petunjuk, nasihat, dan bimbingan, karena yang datang dari Tuhan adalah jelas dan benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Itulah sebabnya Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar untuk kami kerjakan di dalam kesementaraan ini. Namun kami menyadari bahwa seringkali kami gagal dan bahkan tidak mampu. Berdasarkan pengalaman itu dan sesuai kebenaran dan ajakan firman Tuhan, mengajak kami dengan penuh kelembutan di dalam pimpinan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Jamalah hati kami. Siapkanlah waktu bagi kami untuk kami duduk diam, berdiam diri di penghujung tahun ini, menghitung segala karya, kemurahan, berkat yang Tuhan sudah beri bagi kami, lalu kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berilah waktu yang teduh bagi kami ya Tuhan untuk mengintrospeksi diri kami. Jikalau Tuhan telah mempercayakan yang terbaik, ke depan pasti lebih baik lagi Tuhan beri bagi kami. Tetapi tolonglah kami untuk senantiasa berserah di dalam pimpinan Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk melihat jalan-jalan baru yang Tuhan siapkan bagi kami.
Mampukanlah kami untuk mengikuti petunjuk-Mu, karena petunjuk-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Inilah doa kami bersama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ubahlah hati kami untuk hidup mempermuliakan nama